Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, saat ini revolusi teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan peluang untuk pemerintah membangun ataupun juga berinovasi membangun aparatur negara melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sistem ini akan memberikan layanan untuk instansi pemerintah, untuk aparatur sipil negara, kemudian juga untuk pelaku bisnis dan masyarakat serta pihak lainnya. Dan saat ini yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membangun pusat data nasional. Lalu sudah sejauh mana program ini berjalan dan apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat? Untuk itu kita akan tanyakan langsung dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Andi Yuniantoro, Direktur Inixindo Jogja. Selamat pagi Mas Andi, sehat? Selamat pagi Mbak. Baik. Selanjutnya ada narasumber kedua, Dr. Rian Nugroho, Analis Kebijakan Publik. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Mbak Putri. Sehat Pak Rian? Sehat, baik. Nah, ini mungkin saya ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas, ini pemerintah sudah membangun pusat data nasional, kemudian dalam mewujudkan transformasi digital nasional ini seberapa penting dan apa urgensinya? Ya, pusat data nasional kalau kita melihat, saya analogikan sebagai sebuah rumah ya. Kita mau bikin rumah itu kan pertama kali tentu punya fondasi toh Mbak. Ya, tentu kalau kita punya rumah harapannya nanti kita bisa tidur dengan nyenyak ya, bisa makan dengan enak, bisa kumpul keluarga dengan menyenangkan gitu. Tapi yang paling penting kan jelas fondasi di bawahnya harus kuat dulu, tahan gempa, tahan banjir, dan lain sebagainya. Apa yang dinikmati oleh masyarakat adalah layanan digital. Teman-teman semua di sini atau Bapak Ibu sekalian pasti siapa yang nggak punya Satu Sehat? Terinstall nggak di tempat Anda semua ya? Kita terinstall ya Satu Sehat. Lepas dari kata bahwa waktu itu pernah COVID dan kita kepaksa. Tapi ke depan seluruh layanan itu akan berbentuk digital. Nggak cuma layanan kesehatan yang sekarang, tapi ada juga layanan pendidikan, kita cari sekolah, ada yang mau sekolah, kemudian ada juga layanan terkait dengan pertanian, pakan, dan sebagainya, itu akan berbentuk digital. Nah, bagaimana kita tidak pengen lemot, ya kan? Layanannya lambat banget sih nih, kalau kita bisa bilang ya kan, kok sering down nggak diakses, kenapa tuh? Itu adalah jawaban yang paling gampang saat fondasinya tidak kuat. Ya. Betul ya, jadi pusat data nasional ini akan menjadi sebuah fondasi dari berdirinya layanan digital untuk masyarakat. Berarti nggak terpisah-pisah lagi gitu maksudnya aplikasinya? Ya, harusnya tidak terpisah-pisah lagi. Jadi butuh sebuah kelegaan hati dari para penyedia layanan, yaitu para kementerian, lembaga, yang kita sering dengan sebut e-service gitu ya. Anggaplah layanan digital lah. Ini kan masing-masing sekarang ini masih berada di tempatnya masing-masing. Jadi kalau Kementerian Kesehatan punya tempat di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan juga punya lokasi di Kementerian Pendidikan. Tentu pada saat kita sebagai masyarakat kan tidak perlu tahu itu di mana gitu. Kita pengennya taunya cuma satu, layanan Indonesia gitu kan. Maka kita membutuhkan satu tempat yang memang bisa meletakkan itu semua dengan aman ya, dengan terintegrasi, maka itulah pusat data yang dikembangkan saat ini untuk memudahkan teman-teman semua atau warga negara Indonesia mendapatkan layanan digital dengan mudah. Itu aja yang paling kunci. Baik, lalu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun pusat data nasional ini seperti apa? Ya, kita punya berapa kementerian lembaga di Indonesia ini? 630, banyak loh. 630 banyak banget. Layanan kesehatan aja kalau kita nikmati tidak cuma Satu Sehat ya, memang sedang diusahakan diintegrasikan Satu Sehat. 630 dikali berapa? Misalkan 3 aja sudah mungkin sekitar 2.000 layanan. Banyak banget loh Mbak. Ya, artinya untuk menciptakan sebuah pusat data yang bisa menaungi seluruh layanan kita, semua nih, untuk kita bisa hidup di layanan digital, maka membutuhkan space yang gede banget. Butuh perencanaan yang mapan, ya terkait dengan di mana kita mau bangun pusat data, anggarannya dari mana, teknologinya kayak apa, itu membutuhkan perencanaan yang sangat baik. Nah, Kementerian Kominfo pada titik kali ini telah memulai dengan yang namanya Pusat Data Nasional Sementara.
walaupun ada kata-kata S-nya, itu tidak memaknai bahwa itu main-main loh. Ini adalah bagaimana kita memulai dengan cepat karena tuntutan digital ini sudah nggak bisa ditolak lagi. Maka itu harus segera, walaupun dengan kata-kata sementara, tidak membuat bahwa itu menjadi sesuatu yang main-main. Itu dimulai sejak tahun 2020, kita sudah memiliki pusat data nasional sementara. Sedangkan yang pusat data tidak sementara, sedang dalam progres pembangunan di beberapa tempat dengan standar internasional. Dan kita tunggu semoga itu bisa sesegera mungkin. Sudah sejauh mana progresnya? Ya, progresnya sekarang sudah ada tempat-tempat yang sudah dipilih, ada di Cikarang, ada di Batam, dan juga di IKN Nusantara nanti. Groundbreaking dan sebagainya dalam proses building. Karena secara fisik kan tentu harus ada buildingnya dulu. Building yang memiliki standar nggak kena banjir, kebakaran, kemudian pendinginannya juga baik. Nah itu proses-proses itu sedang dilakukan sampai saat ini. Oke. Kalau Pak Rian melihat pembangunan pusat data nasional ini yang sudah berjalan sejak 2020 tadi seperti apa dan bagaimana penerapannya sejauh ini yang Bapak amati? Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Rian Nugroho, saya Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, MAKPI. Nah dari sisi kebijakan publik, tapi saya pengen masuk ke SPBI dulu ya, karena ini jangan lari situ. Jadi SPBI ini dimulai kira-kira tahun 2007-2008. Pada waktu itu 2006 ada pertemuan APEC di Seoul, dan Korea memperkenalkan namanya Government 3.0. Jadi kalau kita berhasil SPBI kita ini, kita akan masuk Government 4.0 malah bukan 3.0. Nah kita masuk the next level. Nah jadi yang Anda begini, jadi Presiden Jokowi ini adalah presiden yang dia itu mengkontinyukan gagasan sebelumnya. Jadi waktu itu kan Pak SBY kan, sekarang dilakukan Pak Jokowi tapi the next level. Dan salah satu desain SPBI itu kalau nggak salah Ibu Mira, sekarang jadi Sekjen Kominfo itu, beliau desainernya. Jadi kalau beliau masuk Kominfo cocok gitu. Nah, tapi hal yang kritikal yang perlu kita garis bawahi adalah begini. Selama ini kita baru ngomong masalah good governance kan, terus dynamic governance kan, Singapura. Nah, kalau kita sukses SPBI-nya, maka kita naik ke level namanya seamless government dan seamless governance. Apa seamless itu? Sambungan pipa, tapi nggak pakai sambungan. Jadi ini akan menyelesaikan yang namanya silo-silo antar kementerian. Jadi sekarang kita melihat kerjasama antar kementerian sekarang sangat maju dengan sebelumnya. Ya memang ada silo, tapi udah mulai selesai. Jadi ternyata kalau dulu kita memikirkan yang namanya teknik itu menentukan strategi, sekarang terbalik. Yang namanya teknik menentukan strategi. Jadi dengan dirubah menjadi digital, ini tiba-tiba strategi menjadi seamless, nyambung gitu. Memang ada skatnya, tapi mulai terkikis ini. Jadi seperti disampaikan Mas Andi tadi, begitu banyak pelayanan publik, ini kita baru public services loh ya, yang itu menjadi sangat mudah. Sehingga kalau saya sebagai dosen juga ya, ada satu tulisan oleh Carl Sunstein, judul bukunya Simpler. Apa itu? Intinya adalah yang namanya pemerintah itu harus makin sederhana. Jadi kayak kita pakai handphone sangat sederhana kan? Nah itu kesananya. Nah apa kata kunci dengan sekarang dibangun apa namanya PDN ya, Pusat Data Nasional, ini sangat menentukan. Karena yang namanya infrastruktur digital, beliau ahlinya kan, itu tidak bisa orang mengatakan itu desentralisasi. Kalau mau efisien ya itu harus centralized. Karena itu yang namanya digital itu membuat namanya koordinasi bisa lebih efisien lagi. Nah pembangunan PDN sekarang ini bagus sekali. Dan progresnya udah cukup maju. Saya dengar udah mencapai 26% sekarang ya. Iya, betul. Nah, ke depan ini saran kami kalau masih dimungkinkan ya, pembangunan PDN itu diintegrasikan dengan infrastruktur militer. Jadi kalau di Cikarang dibangun di situ bagus, tapi kan perlu tentara bangun situ kan. Tapi misalnya kalau kita punya infrastruktur PDN ditaruh di bawah katakanlah bandara militer di mana, Madiun atau di daerah Kalsel itu ya, maka itu pengamanannya otomatis itu. Baik, ini menarik sih. Menarik sekali ya Pak Rian. Ini mungkin kita juga pengen tahu nanti seperti apa sih regulasi dari pengumpulan ataupun juga pusat data nasional ini yang akan diterapkan atau yang sudah diterapkan saat ini berjalan. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya,
Ya, Anda kembali di Inspirasi Pagi. Sebelum kita masuk mengenai kebijakan SPBE ataupun juga pengaturan data di Indonesia, saya juga penasaran nih, Mas Andi, terkait apa sih yang menjadi alasan penting sehingga kita harus menempatkan data kita di pusat data nasional? Oke, pusat data nasional, kalau kita sampaikan tadi menjadi fondasi buat digitalisasi di negara kita, gitu ya. Kalau kita melihat mengapa kita perlu ke sana, sebetulnya ada 3 sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang masalah, kemudian peluang, satu lagi memang kita harus patuh sama regulasi. Ada 3 hal. Kalau kita konteksnya bahwa pusat data ini akan membangun keintegrasian, udah jelas ya, itu sudah suatu jawaban yang penting, akan memberikan suatu standar keamanan terhadap infrastruktur dasar kita. Kemudian yang ketiga memberikan sisi efisiensi negara, karena supaya nggak kementerian lembaga ini bangun sendiri-sendiri, mahal loh Mbak, bikin pusat data itu mahal Mbak. Ya. Terus yang ketiga adalah kapan kita akan punya data yang gede kalau semua terpisah-pisah, ya kan? Kalau data yang gede itu goalnya nanti untuk analitik. Nah, tetapi bagi kementerian lembaga sebetulnya sudah hampir tidak ada alasan untuk tidak. Satu, masalah mungkin banyak yang ditemui, negara kita ini kan gede banget, kementeriannya banyak, lembaga, daerahnya juga banyak. Tidak semua memiliki anggaran yang sama loh Mbak. Kalau kita bicara di Jawa atau tidak, tentu tidak sama. Nah, sehingga untuk memiliki pusat data yang berstandar internasional butuh anggaran gede banget. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah tidak adanya SDM yang kompeten, yang harus siap sedia 24 jam untuk menjagai dan mengelola pusat data itu, ya kan? Kemudian tidak ada satu standar keamanan yang memastikan kita semua nih nggak ke-hack, nggak bocor-bocor seperti itu. Siapa yang bisa menggaranti? Ya, negara harus memiliki suatu hal yang sifatnya standar. Jadi dari satu konteks masalah tentu akan memberikan jawaban bahwa nggak ada jawaban dari masalah itu selain ke PDN. Yang kedua adalah masalah opportunity, peluang besarnya apa? Kita harus bicara masalah spektrum Indonesia. Kenapa kita bisa bilang spektrum Indonesia? Kalau kita masih bicara satu kementerian sendiri, lembaga sendiri, atau daerah sendiri, kapan negara kita akan memiliki data Indonesia yang tadi kita akan sampaikan. Artinya keintegrasian untuk mendapatkan suatu analisa data yang lebih komprehensif, lebih luas, lebih prediktif Mbak, itu akan sangat mungkin diwujudkan saat kita memiliki atau berada dalam satu ekosistem yang namanya pusat data nasional tadi. Terus yang berikutnya adalah opportunity terhadap SPBE. Mau nggak mau nih Mbak, Indonesia ini kan masih memiliki indeks SPBE yang menjadi sebuah pointer untuk dikejar. Itu menjadi indeks kepala daerah loh Mbak. Jadi kalau indeks SPBE-nya tinggi, kadang kepala daerahnya juga menuntut hal itu. Walaupun kita juga memberikan masukan bahwa tolong dipaskan bahwa indeks SPBE yang tinggi juga memiliki output terhadap masyarakat yang baik juga gitu. Nah itu opportunity-nya sangat baik. Yang ketiga, ya mesti patuhlah sama regulasi. Karena di Perpres 95 tahun 2015 tentang SPBE sudah jelas. Di situ mengatur bagaimana infrastruktur digitalisasi pemerintahan berada di pusat data nasional. Jadi dari peluang, masalah, direktif, there is no result. Pusat data nasional. Baik. Kalau dari Pak Rian sendiri melihat SPBE ini apakah nanti efektif Pak untuk meningkatkan kualitas kinerja para ASN ataupun juga instansi pemerintahan? Jadi kalau dilihat akan efektif, jelas. Karena begini ya, yang namanya digital itu tidak terelakkan. Jadi kalau orang tidak menggunakan digital, itu tinggal tunggu waktu saja. Nah, transformasi dari analog ke digital memang itu tidak mudah. Jadi kalau sekarang itu barangkali masih ada yang kaget gitu ya, nggak apa-apa. Ini transformasi transisi. Yang penting bagaimana kita sekarang memahami bahwa kita memasuki sebuah peradaban yang berbeda, tapi peradaban yang tetap dihela manusia. Tetap dia SPBE berbasis digital, tapi tuannya tetap manusia. Dengan demikian kita tidak mengalami namanya digital addiction atau kecanduan digital. Nah SPBE ini nomor 1. Pertama dia akan mengefisienkan proses kerja. Jadi kalau dulu barangkali ASN, PNS ya bekerja itu harus ke kantor, berangkat pagi, pulang malam. Sekarang bisa mulai flexi time. Oh kok flexi time? Seperti di bisnis. Ini perubahan dan kita mulai belajar. Jadi kalau ada yang kaget, enggak apa-apa, jangan dimarahi, kita belajar. Nah kedua, efektivitas jelas. Setelah efisiensi, kedua adalah rata-rata efektif. Kalau nggak efisien, nggak bisa efektif dulu. Kenapa efektif? Dengan demikian dia bisa mengatur waktu dan waktu menjadi baik terkelolanya.
Ingat ya, berapa banyak di antara kita mengatakan, oh kami kehabisan waktu, nggak ada waktu, karena nggak efisien. Karena nggak efisien, nggak efektif. Jadi pertanyaan apakah efektif? Nomor satu, ya akan efektif. Tetapi yang luar biasa adalah yang lebih efektif lagi pelayanan publik. Sekarang misalnya KTP, tadi Mas Andi sampaikan mulai paspor KTP, bahkan ini saya punya usul, kalau bisa ke depan itu yang namanya pembuatan KTP, perpanjangan paspor selanjutnya itu tidak usah orang datang lagi, tetapi satu syarat ditambahkan, dia harus berperilaku baik. Jadi dengan demikian nanti polisi nggak usah kerja banyak. Orang harus berbuat baik supaya perpanjang KTP-nya jadi mudah. Jadi diintegrasikan. Jadi antara SPBE dengan pengembangan behavior public dibuat. Nah ini sesuai dengan teorinya Richard Tandler. Iya. Ini dapat Nobel dia karena membangun teori ekonomi berbasis perilaku. Dia psikolog ya. Jadi SPBE perlu ditingkatkan daya gunanya, membentuk perilaku ASN yang baik dan yang namanya masyarakat yang baik. Ya, ini nanti saya kira bisa diintegrasikan dan saya kira kita punya banyak orang hebat, Mas Andi misalnya ya. Jadi kita jangan berhenti di SPBE as a system. Tapi apa leverage-nya bagi overall sistem Indonesia, baik sistem di dalam masyarakat ataupun di dalam pemerintah sendiri. Jadi gitu, kalau Pak. penerapannya sudah baik, SPBE ini otomatis kemudian manfaat yang bisa dirasakan masyarakat ini juga besar begitu ya Pak? Betul, karena ASN punya banyak waktu untuk berpikir. Ingat loh, ASN kita kenapa punya problem? Karena kebanyakan sibuknya sehingga ada waktu berpikir. Dan kita sangat berharap dan sangat mungkin ya, misalnya kayak saya sekarang sebagai dosen pengajar gitu ya, ketika saya riset sekarang saya pakai googling, open source itu sangat terbuka dan semuanya di sana. Jadi ke depan saya sekarang punya banyak waktu untuk memikirkan banyak hal dan mendigest dan orang bilang internet membuat kita dangkal. Enggak, asal kita tahu, kita mempertajam. Nah nanti ASN akan mengalami proses pembelajaran baru. Bukan mereka makin tergantung pada digital, tapi mereka mendayagunakan digital. Nah itu tugasnya Mas Andi nanti ini, bagaimana memperkuat ASN. Dan ini perlu yang namanya model baru pembelajaran kerja birokrasi pemerintahan. Baik, baik. Menarik sekali ya teman-teman semuanya. Jadi nanti kita di segmen selanjutnya ya, kita harus jeda dulu. Kita juga akan mempertanyakan nih soal seperti apa sistem dan layanan dari Pusat Data Nasional ini. Sesaat lagi Inspirasi Pagi akan kembali. Kembali di Inspirasi Pagi, saya mau melanjutkan perbincangan kita tadi Mas Andi soal seperti apa sih sistem dan juga layanan dari Pusat Data Nasional ini. Oke. Pusat Data Nasional ini kalau kita mendengar istilah pusat data tentu kan yang dibayangkan kita adalah sebuah gedung ya. Gedung yang secure banget, nggak bisa semua orang masuk, di dalamnya isinya server-server. Ya, itu boleh kita anggap sebagai satu hal yang secara fisik. Tapi sistem di Pusat Data Nasional itu sifatnya adalah cloud. Ya, cloud itu adalah bagaimana cara kita berbagi sumber daya yang nantinya kementerian atau lembaga lain yang memanfaatkan itu bukan istilahnya aku minjem servernya dong, bukan. Jadi kalau kita mau minjem server kan berarti kayak nyewa server. Memang konteksnya adalah menyewa server, tapi server dalam bentuk virtual. Jadi di Pusat Data Nasional itu sistem yang dikembangkan adalah cloud management system. Jadi sistem manajemen awan. Ya kalau kita ngomong ceritanya adalah bentuknya virtual, sebetulnya begitu. Lalu mitigasi yang mungkin dipersiapkan untuk menunjang infrastruktur Pusat Data Nasional ini terkait teknis, kemudian keamanan data dan sebagainya itu seperti apa? Ya tentu sekali lagi bahwa untuk mendesain sebuah Pusat Data Nasional ini, sekali lagi tadi nggak main-main gitu kan, dalam artian bahwa mitigasi yang paling penting adalah memang di aspek keamanan. Orang akan selalu bicara di keamanan. Keamanan itu ada 3 hal, Mbak. Jadi masalah confidentiality, ya, tidak semua orang bisa masuk, misalkan integrity bahwa data yang diproduksi di situ sudah dapat benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah availability, yaitu tersedia selalu. Bahkan salah satu kalau kita melihat pusat data ini memiliki nilai 99,99%. Artinya apa? 0,01% boleh down dalam setahun. Berapa itu nilainya? Ya kan, kecil banget kan. Mungkin nggak sampai sehari, sejam, nggak sampai tuh, kecil sekali. Jadi tentu mitigasinya pertama adalah security by design. Jadi bagaimana menerapkan segala sesuatu by design. Yang kedua adalah mengikuti standar internasional, itu wajib ya.
Once kita sudah menerapkan standar internasional, di mana di situ adalah requirement yang harus dipenuhi terhadap pusat data yang mesti ada itu, kita memiliki garansi terhadap output availability bernilai 99,99%. Jadi mitigasi pertama tentu dari sisi desain yang sudah memiliki sertifikasi internasional, yang kedua adalah sisi konstruksi yang memiliki juga standar internasional, kemudian yang ketiga adalah menerapkan kaidah-kaidah keamanan untuk menjaga data yang ada di sana. Itu mitigasi pertama. Baik. Kalau Pak Rian sendiri melihat ini Pak, seperti apa transparansi dalam pengelolaan data ini untuk mendukung kepercayaan publik? Jadi saya lupa namanya. Ada hakim Jaksa Agung di Amerika Serikat, dia punya pemeo seperti ini, pepatah seperti ini. Sunlight is the best disinfectant. Jadi sinar matahari itu adalah disinfektan terbaik. Jadi namanya transparansi itu membuat pemerintah sehat karena sinar matahari masuk. Iya. Dan SPPE ini bukan hanya membantu transparansi, tetapi memastikan transparansi. Tetapi memang tidak mudah ya, karena transparansi SPPE itu tidak berarti pemerintah telanjang. Artinya ada dimensi-dimensi yang itu tidak boleh terbuka secara itu, sehingga nanti yang namanya SPPE akan ada tiga layer ya. Layer terluar adalah yang totally open, ini yang mid ini setengah, dan ini memang core rahasia negara. Nah ini memang perlu nanti dimungkinkan adanya mungkin undang-undang baru yang membuat tata kelola tentang data nasional. Bukan data publik loh, nasional. Kenapa? Karena memang data kita tidak boleh disebar luas terbuka. Seperti misalnya ya, tadi sebutkan ada PDN tadi ya. PDN tadi itu sudah, nah ini kita memperkuat pemerintah punya kebijakan sekarang ya. Kita memperkuat pemerintah bahwa PDN ini harus investasi pemerintah. Jadi kalau tahu dari pinjaman internasional ya, dia maksudnya ke kas negara, bukan pinjaman proyek sebaiknya. Nah baru itu pemerintah invest. Jadi dengan invest pemerintah, itu milik pemerintah. Kedua, karena isinya rahasia, tidak boleh dikelola oleh pihak lain. Tidak boleh ada swastanisasi, PPP, apalagi dengan asing, tidak boleh. Harus negara. Kalau enggak, negara menunjuk perusahaan negara. Supaya apa? Security lo ya, keamanan lo ya. Jadi yang namanya PDN ini adalah otak, pusat sarafnya bangsa Indonesia. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 pembukaan mengatakan, yang pertama lo ya, melindungi segenap tumpah darah. Nah ini tumpah darah lo ini, mungkin guplik ya, tapi karena otak tumpah darah. Jadi ini adalah kedaulatan bangsa ada di situ. Sehingga kita memperkuat pemerintah, meyakinkan, ayo. Jadi kalau gitu yang namanya PDN ini investasi pemerintah, milik pemerintah, dikuasai pemerintah, dan dikelola pemerintah. Oh kalau gitu masyarakat nggak boleh, ya memang nggak boleh. Kenapa? Ini adalah yang namanya domain kedaulatan. Yeah. Nah dengan demikian di dalam manajemennya nanti itu perlu yang namanya pemerintah turut campur. Kalau nggak ada SDM-nya, dua pilihan. Mas Andi katakan tadi kan, menyiapkan manusia atau kita melibatkan perusahaan negara. Ingat perusahaan negara loh ya, perusahaan negara bisa diperintahkan. Nah dengan demikian katakanlah itu adalah penugasan. Nah dengan demikian terjadi yang namanya kolaborasi, tetapi lebih aman. Jadi kata kuncinya adalah PDN itu membantu total proses SPPE yang membangun yang namanya itu transparansi, government proses dan delivery-nya. Yang kedua adalah dengan demikian otomatis secara konsekuensi ini harus dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, dan paling jauh itu adalah perusahaan yang dimiliki negara, paling jauh. Baik. Karena berhubungan dengan konstitusi ini, kita jaga konstitusi kita. Baik. Kita harapkan ya dengan pembangunan pusat data nasional ini kemudian akan memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi, dan pastinya otomatis juga akan meringankan atau memudahkan masyarakat untuk beraktivitas mungkin atau untuk pelayanan publik kita di sini. Baik, terima kasih banyak Pak Rian, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Saya Putri Windasari pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh